Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari, jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah dalam ibadah pertanyaan kita malam ini tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Saudara-saudari, marilah kita simak dan renungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan, sampai hari ini kehidupan beragama kita selalu diuji dengan berbagai-bagai ajaran yang membuat seolah-olah iman kepada Yesus Kristus bukan satu-satunya dasar dari iman kita. Ajaran yang menyatakan bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Ada banyak dasar bagi seseorang untuk masuk kepada keselamatan atau hidup yang kekal. Itulah pikiran-pikiran yang sekarang berkembang. Godaan-godaan seperti ini juga dialami jemaat Korintus. Jadi persoalan di Korintus bukan saja hanya masalah perpecahan tentang pengidolaan para pelayan mereka, tetapi juga ajaran-ajaran sesat yang datang dari pengajar sesat tentang keselamatan, termasuk juga ajaran-ajaran filsafat dan lain sebagainya. Paulus juga melihat bahwa perbedaan pemahaman tentang praktek-praktek peribadahan yang didasari oleh latar belakang mereka masing-masing bukan saja memunculkan perpecahan, tetapi sudah sampai kepada penyesatan. Seperti kita tahu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Korintus adalah sebuah kota yang penduduknya terdiri dari banyak macam bangsa, terkenal karena kemajuannya dalam perdagangan, kebudayaannya yang tinggi sehingga cenderung dipengaruhi oleh sinkritisme atau percampuran ajaran agama sesuai dengan budaya yang mereka bawa masing-masing. Maka tidak heran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tindakan-tindakan bejat bisa dilegitimasi sebagai ritual agama. Persoalan tentang perpecahan, tentang kebejatan moral di dalam jemaat, persoalan-persoalan tentang seks dan perkawinan, persoalan tentang hati nurani, tata tertib dalam jemaat, karunia-karunia roh, bahkan tentang bangkitnya orang mati menjadi masalah besar bagi iman jemaat pada waktu itu. Jadi bisa-bisa jemaat itu terlihat berkembang secara fisik, tetapi justru semakin kecil dan mengerdil di dalam iman. Lemar pepeng haporsiaonna. Maka untuk mengantisipasi itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Paulus selalu mengajarkan bagaimana fokus iman mereka hanya kepada Yesus Kristus. Dan dalam nats khotbah kita ini,
Paulus menggambarkan bahwa kehidupan kekristenan itu seperti sebuah bangunan. Bangunan terdiri dari bagian yang terlihat dan yang tidak terlihat. Bagian yang terlihat adalah bagian di mana ia diletakkan di atas bagian yang tidak terlihat, yang dapat dibuat dari berbagai bahan sebagaimana disebutkan oleh Paulus dalam ayat 12. Dengan emas, dengan perak, dengan batu, kayu, rumput kering atau jerami. Bagian yang tidak terlihat adalah pondasi atau dasar dari bangunan itu yang tidak terlihat dan terkubur di dalam tanah. Tetapi dapat dipastikan dengan pondasi yang kuat dan kokoh, maka di atasnya dapat dibangun berbagai bangunan yang tidak akan mudah goyah. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa orang-orang yang membangun di atasnya harus juga dapat memastikan bahwa bahannya adalah bahan yang baik. Walaupun tentang hal ini Paulus menekankan entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, dengan perak, batu permata, kayu, rumput kering dan jerami. Yang pasti dengan bahan-bahan itu kelak seseorang akan diuji. Apakah tahan uji atau tidak? Dalam hal ini Paulus memakai kata api sebagai penguji ketahanan bangunan itu. Dan ini tentunya sebagai gambaran hidup kekristenan kita yang akan diuji pada hari kekekalan atau parusia, yaitu kedatangan Kristus kedua kali. Bapak, Ibu dan saudara-saudari, demikianlah halnya hidup kekristenan kita. Apakah kehidupan kita ini dibangun di atas dasar yang kuat? Paulus berkata dalam ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Hidup kita diletakkan di atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Dan di atasnya lah kita memiliki pola hidup seperti sebuah bangunan. Pola hidup inilah yang tampak. Tetapi iman sangat menentukan bagaimana seseorang memiliki pola hidup. Ini juga yang menjadi perenungan bagi kita saat ini. Godaan terkuat saat ini adalah pola pikir instan dan tidak mau repot soal agama. Membuat banyak orang tidak perlu berpikir dua kali pindah-pindah agama, pindah-pindah gereja bila perlu membuat gereja dan agama sendiri. Dengan alasan semua gereja sama, maka banyak orang tidak sungkan-sungkan sebentar-sebentar gereja di sana, sebentar-sebentar gereja di sini. Karena kesannya bergereja atau beribadah itu adalah pemenuhan selera. Bukan persoalan kebenaran dan kemurnian iman. Walaupun kita sesama manusia tidak boleh saling menghakimi soal gereja. Gereja mana yang benar dan gereja mana yang salah. Gereja hanya media memperkenalkan Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan keselamatan kita. Tuhan tidak akan pernah bertanya kita bergereja di gereja apa, merek apa, aliran apa, denominasi apa. Tetapi motivasi kita bergereja harus jelas. Bergereja tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan administrasi. Bergereja juga jangan dimotivasi pemenuhan keinginan atau selera beribadah. Bergereja adalah bukti kepatuhan atau ketaatan kita kepada Tuhan Yesus sebagai Rajanya, bukan pemenuhan keinginan kita. Maka ketika Paulus berkata tentang dasar bangunan iman itu adalah sebuah kepastian tentang prinsip iman atau dasar iman kita yang harus kokoh, yang dibuktikan dengan kesungguhan kita hidup sebagai pengikut Kristus. Apakah hidup kita di dalam kebenaran atau tidak? Apakah hidup kita teguh di dalam iman ketika menghadapi penderitaan dan kesusahan? Apakah firman Tuhan sudah bekerja di dalam diri kita atau tidak? Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan, mari kita evaluasi kehidupan beragama kita. Mari kita evaluasi kehidupan bergereja kita. Jika motivasi kita dalam bergereja hanya untuk hal-hal yang terlihat, seperti bangunan yang tampak hanya bagian atasnya, mari mereformasi dengan memikirkan ulang pondasi atau dasar yang tidak terlihat itu sebagai hal yang sangat-sangat menentukan.
Yesus adalah dasar satu-satunya dan tidak ada yang lain. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan Paulus dalam nats khotbah kita berkata, "Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus." Ini memastikan bahwa apapun di dalam dunia ini tidak akan pernah bisa menggantikan dasar iman kita. Sehebat-hebatnya ilmu filsafat, semaju-majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, setinggi-tingginya peradaban manusia tidak akan pernah dapat menggantikan dasar iman kita. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Maka yakinilah Dia dan beribadahlah kepada Tuhan Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan setia di dalam nama Yesus. Atau dengan lebih sederhananya, Yesus berkata di dalam Markus 12 ayat 30, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Seluruh potensi diri kita, mari kita curahkan meyakini Yesus sebagai juru selamat kita. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu Allah Bapa di sorga, untuk rasa syukur kami atas segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Penyertaan, pertolongan yang sudah Engkau berikan memampukan kami dapat melakukan berbagai aktivitas hingga pada malam hari ini. Dan yang terlebih, Engkau mengizinkan kami untuk dapat beribadah di rumah kami masing-masing, mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menyatakan bahwa Yesus itulah satu-satunya dasar iman bagi kami. Tidak ada yang lain dan tidak dapat digantikan oleh yang lain. Kiranya Roh Kudus-Mu semakin menggugah hati kami untuk lebih percaya di dalam kemurnian iman kami kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami tetap memohon dan berharap untuk kebaikan dan kemurahan-Mu menyertai perjalanan kehidupan kami, secara khusus di tengah-tengah kesulitan oleh karena penyebaran COVID-19. Biarlah Roh Kudus-Mu semakin memberikan bagi kami hikmat untuk dapat melakukan hal-hal yang baik, yang berguna di dalam kehidupan kami, di dalam iman kami. Dan dengan perlindungan Tuhan kami terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Demikian juga ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan di dalam ibadah-ibadah pertangyangan di rumah-rumah jemaat-Mu saat ini. Apa yang mereka rindukan dari Tuhan, biarlah Tuhan berkarya atasnya, menjawab segala doa-doa mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan ampunkanlah dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.